Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sejarah umat manusia selalu ada kisah tentang fitnah besar yang mengguncang keyakinan dan akal sehat. Salah satunya adalah fitnah terbesar yang akan terjadi menjelang hari kiamat, kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Sosok misterius ini tidak hanya disebut dalam banyak hadits sahih tetapi juga menjadi peringatan penting dari setiap nabi kepada umatnya. Dalam video kali ini kita akan menyusuri asal-usul, kehidupan hingga akhir perjalanan makhluk paling berbahaya dalam sejarah manusia ini. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi atau Yahuza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah atau Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal nama seorang dari Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahuza, Yahudi, yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dajjal kecil sengsarakan orang tuanya. Sementara dalam buku El-Hadzaru Ay-Masih Ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannyalah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata.
Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah Ats-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Kisah perjalanan hidup Dajjal, sosok mengerikan yang kelak muncul jelang hari kiamat. Dalam hadis Nabi, sosok Dajjal disebutkan sebagai pemuda berambut keriting dan bermata satu karena mata sebelah kanan buta. Dajjal juga menguasai bumi dari ujung timur hingga barat. Dajjal merupakan sumber dari segala fitnah besar yang terjadi jelang hari kiamat. Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat. Di masa itu, banyak manusia yang terpengaruh oleh fitnah Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makhluk yang digambarkan dalam sebuah hadis bermata satu di kening itu mengajak umat manusia kepada kesesatan dan tak segan membunuh mereka yang membangkang perintahnya. Dilansir dari Syahih Jurnal Kewahyuan Islam UIN Sumatera Utara, Dajjal adalah seorang manusia yang Allah kabarkan kedatangannya, yang mungkin ia melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia. Dajjal menyesatkan manusia dan dapat membunuh seseorang kemudian menghidupkannya kembali sebagai istidraj baginya. Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu sebab ia disebut di dalam hadis sebagai awar. Secara eksplisit, sosok Dajjal sering dipersonifikasikan sebagai musuh terbesar umat Islam. Kisah perjalanan hidup Dajjal. Dalam hadis sahih tidak disebutkan perihal nama Dajjal yang sebenarnya, nama keluarganya, istri, ibu, bapak, kakek, dan nenek moyangnya. Namun Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan beberapa sifat dan keadaannya agar setiap orang yang melihat dan mendengarnya dapat mengetahuinya. Pernyataan Nabi tersebut termuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kedua orang tua Dajjal bermukim di bumi selama 30 tahun, tidak memiliki anak, hingga ketika ia melahirkan anak, lahirlah seorang anak yang bermata juling, banyak memberi bahaya dan sedikit memberi manfaat. Matanya tidur tetapi hatinya tidak. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan sifat-sifatnya secara gamblang. Sabdanya, bapaknya adalah seorang yang tinggi gempal, berhidung sangat mancung laksana paruh, sedangkan ibunya seorang wanita yang bertulang besar dan berdada besar. Abu Bakrah berkata, lalu sampailah kabar kepada kami bahwa di Madinah telah terlahir seorang anak dari bangsa Yahudi. Lalu aku dan Zubair bin Awam mendatanginya hingga ketika kami mendatangi kedua orang tuanya, kami mengetahui ciri-ciri keduanya persis seperti yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ternyata anak tersebut tengah berbaring di bawah terik matahari dengan mengenakan kathifah, sejenis pakaian kemewahan yang dapat mengeluarkan suara yang tidak jelas. Lalu kami menanyai kedua orang tuanya dan keduanya menjawab, kami telah hidup selama 30 tahun dan belum memiliki anak ketika kami melahirkan. Anak kami juling dan banyak membahayakan kami daripada memberi manfaat. Ketika kami keluar kami berpapasan dengannya, anaknya. Lalu ia berkata, apa urusan kalian berdua? Kami menjawab, apakah kamu mendengarnya? Ia menjawab, ya sungguh mataku terpejam tapi hatiku tidak. Ternyata dia adalah Ibnu Syayyad. Dalam agama Islam, Dajjal digambarkan sosok yang menakutkan. Kedatangannya menunjukkan bahwa dunia sudah tua dan akan berakhir. Ia seorang yang mengaku sebagai nabi lalu berdusta kepada siapa saja termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal memiliki ciri-ciri tertulis di keningnya kafir, yakni huruf kaf, fa, dan ra.
Dalam agama Islam meyakini bahwa kemunculannya sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir." Hadis riwayat Bukhari. Kedatangan Dajjal yang kelak mengaku sebagai Tuhan merupakan fitnah besar bagi umat Islam, sebab banyak orang yang percaya padanya. Sebab Dajjal memiliki kemampuan menghidupkan seorang yang sudah mati, menyembuhkan yang sakit, mendatangkan hujan dan lain sebagainya. Banyak orang yang terpedaya akan kekuatannya. Namun ada sekelompok golongan yang selalu menantikan kedatangannya. Bagi mereka Dajjal adalah Tuhan yang memberi pencerahan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita." Hadis riwayat Ahmad. Mengacu dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyrati As-Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, berdasarkan nas yang ada, terdapat 7 pengikut Dajjal di akhir zaman, diantaranya yakni 1. Kaum Yahudi. 2. Kelompok pembangkang. 3. Suka berbuat bidah dan mengarahkan kesesatan. 4. Kaum wanita. 5. Jin dan setan. 6. Dukun dan tukang sihir. 7. Orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu serta orang yang suka berbohong dalam perkataan. Dajjal menguasai bumi 40 hari. Dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari." Rasulullah SAW menjawab, 40 hari. Sehari ada yang lamanya sama dengan 1 tahun. Sehari ada yang lamanya sama dengan 1 bulan. Sehari ada yang lamanya sama dengan 1 minggu. Sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. Dajjal menyebar di muka bumi sama dengan hujan yang ditiup angin. Ia mendatangi suatu kaum lalu menyeru mereka. Akhirnya mereka beriman kepadanya dan taat kepadanya. Maka Dajjal memerintahkan kepada langit agar menurunkan hujannya dan memerintahkan kepada bumi agar mengeluarkan tetumbuhannya. Lalu ternak mereka menjadi gemuk-gemuk dan berkembang biak dengan sangat cepatnya serta memiliki air susu yang berlimpah. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum lainnya dan menyeru mereka, tetapi mereka membantah seruannya dan menolak, maka Dajjal pergi meninggalkan mereka. Kemudian pada pagi harinya di tangan mereka tidak ada harta benda lagi barang sedikit pun. Dajjal melewati sebuah kampung yang telah ditinggalkan para penghuninya. Lalu ia berkata kepadanya, "Keluarkanlah semua harta perbendaharaanmu." Maka semua harta perbendaharaannya mengikutinya bagaikan lebah yang mengikuti ratunya. Kemudian Dajjal memanggil seorang lelaki yang muda lagi segar. Lalu lelaki itu dia pukul dengan pedang hingga terbelah menjadi 2 bagian dalam keadaan jatuh tergeletak. Lalu ia memanggilnya. Maka dengan serta-merta lelaki itu hidup kembali dan datang, sedangkan wajahnya tampak berseri seraya tertawa. Ketika Dajjal dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah menurunkan Al-Masih ibnu Maryam alaihissalam. Dia diturunkan di Manaratul Baida, sebelah timur kota Damaskus, memakai baju celupan 2 lapis seraya memegang kedua telapak tangannya pada sayap 2 malaikat. Apabila ia menundukkan kepalanya, meneteslah air darinya, dan apabila ia mengangkat kepalanya, mengalirlah air dari kepalanya, menetes bagaikan mutiara. Tidak sekali-kali embusan napasnya mengenai orang kafir itu, melainkan orang kafir itu mati seketika itu juga. Embusan napasnya menjangkau areal yang luas sekali sepanjang penglihatannya. Kemudian Isa alaihissalam mengejar Dajjal dan dapat mengejarnya di pintu kota Lut lalu dibunuhnya. Lalu Isa alaihissalam mendatangi suatu kaum yang dipelihara oleh Allah dari gangguan Dajjal, maka ia mengusap kepala mereka dan menceritakan kepada mereka perihal derajat mereka masing-masing di dalam surga. Ketika Nabi Isa dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa dia telah mengeluarkan hamba-hambanya yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan kepadanya, "Bawalah hamba-hambaku yang mukmin berlindung di Bukit Tur." Kisah kematian Dajjal yang dibunuh Nabi Isa bin Maryam alaihissalam setelah ia berkuasa selama 40 hari. Peristiwa ini terjadi di Palestina. Dan ketika Nabi Isa turun, Dajjal sedang menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi Isa mendapatinya di pintu Lud, sebuah daerah di Palestina dekat Baitul Maqdis. Sebuah hadits An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda setelah keluarnya Dajjal dan kerusakan yang dia lakukan di bumi,
Maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Syam. Kala itu Dajjal berkelana di seluruh permukaan bumi kecuali Mekkah dan Madinah. Pengikutnya sangat banyak. Fitnahnya menyeluruh dan tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit saja dari kaum mukminin. Pada saat itu Nabi Isa turun, hamba-hamba Allah yang beriman berkumpul di sekelilingnya. Beliau kemudian berjalan bersama menjumpai Dajjal. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia akan mencair seperti garam yang larut. Kemudian Isa berkata, "Sesungguhnya aku memiliki satu pukulan untukmu, engkau tidak akan luput dariku." Akhirnya Isa mendapatkannya dan membunuhnya dengan tombak dan para pengikutnya kalah. Sehingga orang-orang yang beriman mengejar dan membunuh mereka hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini seorang Yahudi di belakangku, kemari, bunuh dia," kecuali Gharqad karena ia adalah pohon orang Yahudi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Dajjal akan muncul pada saat agama sudah tidak diperhatikan dan ilmu agama sudah ditinggalkan. Lalu beliau menuturkan hadits, dan di dalamnya ada ungkapan, kemudian Nabi Isa bin Maryam turun. Lalu beliau berseru pada waktu sahur. Dia berkata, "Wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menghadapi si pendusta lagi buruk ini?" Mereka berkata, "Ini seorang laki-laki dari bangsa jin." Akhirnya mereka semua pergi. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian iqamah sholat dikumandangkan. Dikatakan kepadanya, "Majulah untuk mengimami kami, wahai Ruhullah." Beliau berkata, "Hendaknya imam kalian yang maju dan menjadi imam bagi kalian." Kemudian seusai melakukan sholat subuh, mereka semua keluar menemuinya Dajjal. Beliau, Rasul, bersabda, ketika si pendusta melihatnya, Nabi Isa, maka dia akan mencair bagaikan garam yang mencair di dalam air. Selanjutnya dia berjalan menujunya, lalu membunuhnya hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai Ruhullah," ini orang Yahudi. Maka dia tidak meninggalkan seorang pun yang mengikutinya Dajjal, melainkan dia membunuhnya. Siapakah sejatinya Dajjal itu? Apakah dia sebangsa manusia ataukah makhluk gaib macam setan atau jin? Ada yang bilang, Dajjal adalah blasteran manusia dan jin. Ayahnya manusia dan ibunya jin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa Anil Iman wa Arkaniha yang disusun Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud mengatakan bahwa Dajjal berasal dari anak cucu Adam alias manusia. Hanya saja ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ia adalah setan. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwa ayahnya manusia dan ibunya jin. Pendapat-pendapat ini tidak benar. Yang jelas bahwa Dajjal adalah anak keturunan Adam dan dia butuh makan, minum, dan lain-lain. Oleh karena itu Nabi Isa membunuhnya secara wajar sebagaimana membunuh manusia biasa, ujar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makna Ad-Dajjal. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyratus Sa'ah menjelaskan lafaz Ad-Dajjal diambil dari perkataan orang Arab Dajjal al-Ba'ira. Maknanya adalah dicat dengan ter dan menutupi dengannya. Makna asal dari kata ad-dajalu adalah mencampur adukkan. Dikatakan dajjala idza labisa wa mawwaha, maknanya adalah merancukan dan mengaduk-aduk. Jadi Dajjal adalah orang yang merancukan, pendusta, dan yang diberikan sesuatu yang luar biasa. Kata tersebut termasuk bentuk mubalaghah, melebihkan dengan wazan fa'alun. Jadi maknanya adalah banyaknya kebohongan juga kerancuan darinya. Bentuk jamaknya dajjalun, sementara Imam Malik menjamakkannya dengan kata dajajalatu dan termasuk jamak taksir. Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menuturkan bahwa Dajjal secara bahasa memiliki 10 makna. Dan lafaz Dajjal menjadi sebutan nama untuk Al-Masih yang buta lagi pendusta. Jika dikatakan Dajjal, orang langsung ingat hanya kepadanya. Dia dinamakan Dajjal karena telah menutupi kebenaran dengan kebatilan, atau karena dia telah menutupi kekufurannya di hadapan manusia dengan kebohongan, juga perancuannya kepada mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menutupi perkara yang benar dengan jumlah pengikutnya yang banyak. Dajjal adalah seorang laki-laki dari keturunan Adam. Dia memiliki banyak sifat yang dijelaskan dalam berbagai hadis agar manusia mengenalnya dan memberikan peringatan kepada mereka atas kejelekannya. Sehingga ketika dia keluar maka orang-orang yang beriman akan mengenali dan tidak terkena fitnahnya. Bahkan mereka akan tetap mengetahui sifat-sifatnya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara sifat-sifat tersebut bahwa dia seorang laki-laki, masih muda, berkulit merah, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, letter O, berambut keriting, keningnya lebar, dadanya bidang, mata yang kanannya buta. Mata tersebut tidak muncul, tidak pula tertancap dalam seakan-akan buah anggur yang menonjol. Sementara di atas matanya yang kiri ada daging keras yang tumbuh.
Di antara kedua matanya tertulis huruf K, Fa, R dengan huruf yang terputus-putus, atau kafir dengan bersambung. Setiap muslim dapat membacanya, baik dia orang yang buta huruf maupun tidak. Dan di antara sifatnya bahwa dia orang yang mandul, tidak memiliki anak. Sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian beliau menuturkan bahwa beliau melihat Nabi Isa, lalu melihat Dajjal dan mensifatinya. Beliau berkata, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki dengan badan yang besar, merah, kulitnya, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, seolah-olah matanya adalah buah anggur yang menonjol. Mereka para sahabat berkata, orang yang paling mirip dengan Dajjal ini adalah Ibnu Quthan, seorang laki-laki dari Khuza'ah." Hadis riwayat Bukhari. Juga hadis Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Masihad Dajjal rajulun qasirun afja'u ja'du a'warun matmusul 'aini laisa binati'atin wala jahra'a fa in albasa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'wara." Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Rabb kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Sunan Abu Dawud. Al-Qadhi Iyad berpendapat bahwa kedua mata Dajjal adalah cacat, karena semua riwayat adalah syahih. Mata yang dihapus adalah mata yang padam, maksudnya yang hilang cahayanya, yaitu mata yang sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Umar. Adapun mata yang kiri adalah mata yang di depannya ada daging tebal, maksudnya mata yang tertutupi tetapi masih ada cahayanya, ini pun cacat. Tempat turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun di Damaskus atau Damsyik. Ia adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni tertua di dunia selain Al-Fayyum dan Gaziantep. Populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3,67 juta jiwa. Kini Suriah tengah dilanda perang. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyratus Sa'ah 995 menjelaskan, ketika turun ke bumi, Nabi Isa memakai dua helai pakaian yang dicelup dengan minyak ja'faron, meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya, dan jika dia mengangkatnya, maka berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan dia akan mati, sementara nafasnya sejauh pandangannya. Nabi Isa akan turun di kalangan Ats-Thaifah Al-Mansyurah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berperang di atas kebenaran. Mereka semua bergabung untuk memerangi Dajjal. Lalu beliau akan turun ketika iqamah sholat dikumandangkan dan beliau sholat di belakang seorang pemimpin dari kelompok tersebut, tulis Yusuf bin Abdullah. Ibnu Katsir menambahkan inilah yang paling masyhur tentang tempat turunnya Nabi Isa, yaitu di atas menara putih bagian timur kota Damaskus. Saya telah melihat pada sebagian kitab sesungguhnya dia akan turun di menara putih sebelah timur Masjid Jami Damaskus, ujar Ibnu Katsir. Barangkali inilah pendapat yang lebih terpelihara, kata Ibnu Katsir, karena di Damaskus tidak dikenal ada sebuah menara di bagian timur selain menara yang ada di sisi Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus di sebelah timurnya. Inilah yang lebih tepat lagi cocok, karena dia akan turun ketika sholat didirikan. Lalu pemimpin kaum muslimin akan berkata kepadanya, "Wahai Ruhullah, majulah." Lalu dia berkata, "Engkau yang maju, karena sesungguhnya iqamah dikumandangkan untukmu." Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada zamannya, yaitu pada tahun 781 Hijriah, kaum muslimin membarui menara dengan menggunakan batu putih. Pada saat itu pembangunannya diambil dari harta kaum Nasrani yang telah membakar menara tersebut yang berada di tempat mereka. Barangkali ini merupakan salah satu tanda kenabian yang tampak, di mana Allah menakdirkan pembangunan menara ini dari harta orang-orang Nasrani agar Nabi Isa bin Maryam turun pada menara tersebut untuk membunuh babi, menghancurkan salib, tidak menerima jizyah dari mereka. Pilihannya adalah masuk Islam atau dibunuh. Demikian pula orang-orang kafir dari kalangan yang lainnya, ujar Ibnu Katsir dalam An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah perjalanan hidup Dajjal, sosok bermata satu yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai fitnah terbesar akhir zaman. Kemunculannya akan menguji iman manusia dengan tipu daya, kekuatan luar biasa, dan klaim sebagai Tuhan. Namun pada akhirnya, Dajjal akan binasa di tangan Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan yang dilindungi dari fitnah Dajjal dan tetap teguh di atas iman hingga akhir hayat. Jangan lupa untuk selalu memperkuat ilmu agama, memperbanyak doa, dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah Dajjal. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah